Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bertemu kembali dengan saya, Pastor Sylvester Hasan Marlin, dalam renungan harian Kitab Suci Pekan Advent kedua, yang diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Mari kita sejenak membaca Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya memberi judul dari renungan saya pada kesempatan ini ialah setia, taat, dan rendah hati. Injil hari ini adalah bagian kedua dari perikop tentang Yesus dan Yohanes Pembaptis. Pada bagian pertama, yaitu bab 11 ayat 1-6, dikisahkan tentang para murid Yohanes yang datang bertanya kepada Yesus tentang apakah dia yang akan datang itu ataukah harus menantikan yang lain. Yesus kemudian memberikan jawaban dengan menyampaikan kepada para murid Yohanes supaya memberitahukan kepada Yohanes hal-hal besar yang telah dilakukan. Bagian kedua, yaitu dari ayat 7 sampai dengan ayat 15, berkisah tentang pengajaran Yesus kepada para muridnya dan orang banyak tentang Yohanes Pembaptis. Yesus mengatakan bahwa Yohanes adalah seorang yang istimewa. Dia lebih dari seorang nabi manapun. Bahkan pada ayat 11 dikatakan bahwa dari semua yang dilahirkan perempuan tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Semua nabi dan kitab Taurat pun bernubuat tentang dia. Saudara-saudari terkasih, mengapa Yohanes begitu istimewa bagi Yesus? Bahkan dikatakan lebih daripada seorang nabi, lebih besar dari semua orang yang dilahirkan perempuan dan dinubuatkan oleh para nabi dan kitab Taurat. Alasannya adalah karena dia dikhususkan mempersiapkan jalan bagi Mesias. Dia adalah nabi yang mengakhiri perjanjian lama dan memulai perjanjian baru. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, meskipun Yohanes ini sangat istimewa, dia tidak menjadi sombong dan angkuh. Dia tidak mencari popularitas. Dia tidak mau menyerong kerajaan surga apalagi menguasainya. Dia tetap rendah hati dan fokus pada tugas perutusannya. Karena kerendahan hati dan kesetiaan melaksanakan sabda Tuhan yang diembannya sebagai tugas perutusannya, inilah yang membuat dia disebut oleh Yesus sebagai Elia yang akan datang.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita banyak melihat bahwa tidak sedikit orang yang kalau sudah terkenal menjadi sombong, angkuh, dan lupa diri. Dia menjadikan dirinya sebagai pusat. Dia mencari popularitas, mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, dan usaha-usaha lain untuk kesenangan dirinya. Dalam peribahasa, orang seperti ini sering disebut kacang yang lupa kulitnya. Dia tidak memahami bahwa keberhasilan yang dimilikinya bukan hanya karena perjuangannya, tetapi karena dukungan orang-orang yang ada di sekitarnya. Lebih dari itu, saudara-saudara yang terkasih, dia tidak sadar bahwa keberhasilannya adalah anugerah sekaligus tugas yang dipercayakan Tuhan kepadanya untuk mewartakan kebenaran. Bahkan ada orang yang menduduki jabatan tertentu untuk mewakili orang banyak, lupa akan amanat yang diembankan kepadanya. Dia lupa akan orang-orang yang dalam tanda petik mengutusnya. Gemerlapnya kekuasaan dan harta membuat dia lupa diri. Saudara-saudariku yang terkasih, menjadi murid Yesus berarti menjadi utusan. Kita semua diutus, entah apapun profesi kita saat ini, untuk mewartakan kebenaran yang sudah diajarkan Yesus kepada kita. Oleh karena itu, di masa Advent ini, kita disadarkan akan tugas perutusan itu, agar kita tidak jatuh pada kesombongan karena profesi duniawi yang kita miliki. Sebagai orang beriman, kita harus melihat profesi dalam terang iman pula. Kalau kita melihatnya dalam terang iman, maka kita akan berusaha menjadikan profesi kita sebagai sarana untuk menunjukkan kebenaran Kristus kepada sesama. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, dibutuhkan kesetiaan, ketaatan, dan kerendahan hati. Memang harus kita akui bahwa ada sekian deret tantangan yang menggoda kita untuk lupa diri dan sombong. Tetapi kesetiaan dan ketaatan pada Kristus akan meneguhkan kita untuk terus bersikap rendah hati. Setia pada Kristus dan menyadari tugas perutusan sebagai orang Kristiani adalah inti iman kita. Lewat Injil hari ini, saudara-saudara yang terkasih, Yesus mau mengajak kita untuk meneladani Yohanes Pembaptis, yakni meneladani kesetiaan, ketaatan, dan kerendahan hatinya, supaya kita menjadi orang-orang beriman yang taat dan rendah hati. Maka saudara-saudara terkasih, marilah kita belajar dari Yohanes Pembaptis, supaya kebenaran Kristus terus berkembang di segala zaman. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara.